Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 22 Juli 2024 berjudul Memperkarakan Kekekalan. Ukuran kita mengasihi Tuhan tidak bisa menggunakan standar manusia, tapi standar Tuhan, yaitu apa yang dirasakan Tuhan. Sejatinya Tuhan harus sampai mengakui, aku rasakan engkau mengasihi aku. Atau sebaliknya, Tuhan bisa berkata, aku tidak merasa engkau mengasihi aku. Engkau hanya memberi sebagian dari hatimu, sebab Tuhan menghendaki seutuhnya hati kita. Ini masalah nasib kekal kita. Ini bukan sekedar kelangsungan hidup di bumi. Tidak masalah kita pria atau wanita, miskin atau kaya, cacat atau utuh. Tidak masalah. Apapun keadaan kita di bumi. Tapi kalau bicara soal kekekalan, itu mutlak. Jangan main-main. Bagi mereka yang hidup ceroboh, mungkin hari ini mereka merasa aman-aman saja. Apakah mereka akan aman selamanya? Tunggu waktunya, mereka dipermalukan. Kalau tidak di bumi, akan dipermalukan di kekekalan. Ada orang yang ketika meninggal baru ketahuan ternyata dia punya wanita simpanan dan sudah punya anak. Banyak orang yang menganggap remeh dan setan menipu dengan berkata, masih ada kesempatan nanti. Kita mestinya berpikir bahwa tidak akan ada kesempatan. Jangankan besok, siang dan sore ini pun mungkin kita akan diakhiri. Jadi kita tidak perlu takut berkata, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Ini yang akan menghindarkan diri kita dari kehidupan yang melukai Tuhan. Jangan anggap remeh ini. Ini bukan menakut-nakuti atau mengintimidasi kita. Tapi kiranya ini menjadi peringatan akan realitas yang mengerikan. Betapa indahnya kalau kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan karena kita gentar terhadap realitas kekekalan. Itu sebabnya di Lukas 16 ayat 9-10 dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon hanya menjadi alat. Kita harus mengikat persahabatan dengan Tuhan, bukan dengan mamon. Mamon kita pakai untuk bersahabat dengan Tuhan, tetapi manusia biasanya pakai apa saja untuk kepentingan sendiri. Setiap kita pasti punya masalah dan mungkin sangat berat. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan mencurigai Tuhan. Sebab Allah yang sama yang disembah Daniel adalah Allah yang kita sembah. Maka kita tidak boleh takut sama sekali. Selama kita hidup dalam kesucian, kalau kita meyakini Allah yang hidup, kita menghormati Dia, kita juga mempersiapkan diri terhadap kekekalan. Masalahnya, kita tidak mencari hadiratnya. Seseorang boleh kaya dengan pengetahuan, keahlian, uang, kedudukan atau gelar. Tapi kalau ia tidak kaya dalam perjumpaan dengan Tuhan, ia lebih miskin dari orang miskin. Jadi perkayalah diri kita dengan perjumpaan dengan Tuhan. Maka ketika kita berada di ujung maut, kita baru tahu betapa berartinya menjumpai Allah. Sebab ketika kita tidak terbiasa menjumpai Allah, maka di ujung maut kita akan meraih-raih, meraba-raba, dan tidak akan pernah menemukan tangannya. Tidak bisa dadakan begitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa mencari Tuhan, maka kita tidak perlu meraba-raba, karena tangan Tuhan menggenggam kita. Persoalkan dengan Tuhan. Dia punya perasaan. Dia tahu kita mengasihi Dia atau tidak. Allah itu maha besar.
maha dahsyat, maha mulia. Siapa kita? Kita hanyalah seonggok tanah liat. Bagaimana kita bisa sombong? Tapi kalau kita memperkarakan kekekalan, Allah berjanji semua ditambahkan kepada kita. Bagi yang sudah senja, hari tua kita jangan disia-siakan karena sebentar lagi redup, di mana kita tidak mampu mencari Tuhan karena sudah terlalu lama terpisah dari Tuhan. Mumpung masih ada waktu, cari Tuhan. Kita tidak menyesal. Dia bukan salah satu yang penting, namun Dia satu-satunya yang penting. Dia bukan prioritas karena tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang kita cari. Maka sebelum kesempatan ini berlalu, kita harus bertobat. Ingat panggilan hidup kita. Jangan hilang. Selagi masih punya kesempatan, jangan menunda. Apa yang kita miliki hari ini, semua untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Dan Tuhan akan menambahkannya. Maka bertobatlah. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum waktu kita berlalu. Dan kita tidak pernah punya kesempatan mengulang. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan janjinya, maka anak cucu kita akan dipelihara Tuhan. Kita tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Allah itu hidup, nyata, terbukti dalam sejarah. Kita melihat gerakan Tuhan, tanda tangan Tuhan. Berubahlah dan carilah Dia. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.